أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kajian kitab Tuhfatul Kiram. Tuhfatul Kiram Syarah Arba'in Nawawi. Salatullah assalamu tak lupa kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang intinya berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga kita dapat merasakan indahnya agama Islam. Kita lanjutkan hadis yang ke-7. Ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Ma'anil mufradat. Apa makna-makna kosakata mufradat namanya? Ad-dinu, ad-din, apa sih disebut agama itu? Saya mau tanya, agama itu apa agama itu? Saya pengen tahu definisi agama. Kita sering ngomong kita harus beragama. Apa agama itu? Ma makna din? Apa arti agama? Menurut para ulama lugha itu artinya adalah az-zilluh namanya, merendahkan, menundukkan, itu namanya agama. Jadi yang disebut orang beragama itu tunduk, taat pada satu aturan, itu disebut beragama. Ngaku beragama Islam tapi tidak sholat, berarti nggak beragama dia. Ngaku agama Islam tapi tidak puasa, itu namanya beragama. Maka di sini dikatakan al-muradu imadul Islam. Al-muradu yang dimaksud apa? Imadul Islam, menegakkan Islam. Wa qawwamuhu, dan apa? Istiqamah di dalamnya. Saya maknai istiqamah di sini. Qawwam itu orang yang senantiasa tegak, itu namanya qawwam namanya. Istiqamah. An-nasihah, apa arti nasihat itu? Nasihat itu menurut bahasa Arab diddul ghish, lawan daripada apa? Ghish. Apa makna ghish? Ghish menipu. Maka ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ghasyana laysa minna, siapa yang menipu kami maka bukan golongan kami dia. Man ghasyana laysa minna, ghish namanya. Jadi nasihat itu lawan katanya apa? Menipu. Wahia apa? Nasihat apa? Ikhlasur ra'i, adalah ikhlasnya sebuah pemikiran. Jadi ngasih nasihat itu ikhlas. Kalau diterima silahkan, kalau nggak diterima ya sudah. Jangan kamu kemarin nasihat sih, tidak boleh. Ikhlasur ra'i. Minal ghish, dari apa? Dari menipu, lil mansuh, kepada apa? Orang yang dinasihati. Kemudian a'immatil muslimin, siapa yang disebut pemimpin-pemimpin umat Islam? Yaitu al-hukam. Siapa? Orang yang memegang kebijakan hukum. Wal ulama, dan para ulama. Ammatihim. Amma itu maksudnya orang umum. Siapa itu maksudnya? Baqiya afradin nas, yaitu sisa dari tadi hukam sama ulama, yaitu apa? Individu manusia, artinya orang biasa, rakyat biasa. Selain hukam, selain para pemegang kebijakan dan juga para ulama, itu disebut namanya apa? Ammah namanya. Maka ada orang mengatakan ini adalah orang-orang ammah. Jangan bilang ammah pakai hamzah. Kalau ammah itu artinya apa? Budak. Kalau ammah orang umum. Kalau ammah tidak pakai hamzah jadi bibi. Itu bahasa Arab. Asy-syarhu syarah. Hadzal haditsu, hadis ini jami'un, mengandung, li abwabin katsira minal khair, terhadap bab-bab yang cukup banyak dari kebaikan. Jadi hadis ini
mengandung banyak bab tentang kebaikan. Wa huwa yu'allimuna, maka dia mengajarkan kepada kami anna salahad dunya, bahwasannya kebaikan dunia itu dia apa? Fi ikhlasin nasihah, pada ikhlasnya memberikan nasihat. Wan nasihatu minad din, dan nasihat itu bagian dari agama. Makanya kalau para sahabat itu galau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati kami, ya Rasulullah ausini, nasihati kami. Itu kalau galau. Jadi kalau kita galau minta nasihat, jangan kemudian malah jalan-jalan ke sana kemari, minta nasihat. Seperti misalnya Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz ibnu Jabal itu pernah galau luar biasa gara-gara dia dicium oleh seorang gadis, karena dia ganteng. Mu'adz bin Jabal itu jalan di tengah jalan, tiba-tiba dicium. Galau dia, bukan gadisnya yang galau, Mu'adz ibnu Jabal yang galau. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah ausini, nasihati kami ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan keburukan dengan perbuatan kebaikan. Dan juga pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ada hadis-hadis seperti itu. Ustaz, di mana bisa saya temukan hadisnya di syarah hadis? Kalau di hadis-hadis kayak gini nggak ada. Itu ada seperti itu. Kemudian ad-din, maka agama, yarsyuduna, menunjukkan kepada kita annan tasyihalillah, yaitu kita menasihati betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan menasihati itu mengingatkan untuk kembali ke jalan yang baik. Begitupun semuanya ada mekanismenya. Kalau ada ulama salah, itu yang nasihati ulama. Jangan ada ulama salah yang nasihati itu orang biasa, nggak terima dia. Ada doktor yang nasihati juga doktor, ada S2 nasihati S2. Jadi ada ininya. Ada orang tua nasihati juga orang tua. Jangan kemudian kita nasihati orang tua, itu nggak boleh. Ada mekanismenya, ada caranya. Ai la na'budu illallah, bahwasanya tidaklah kami menyembah kecuali kepada Allah. Untuk apa? Mukhlishina lahuddin, untuk ikhlas menjalankan agama. La nusyriku bihi syai'ah, dengan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Saya pernah sampaikan tanda ikhlas itu ada berapa? Tanda ikhlas ada 3. Yang pertama, setelah berbuat dia lupa. Jadi habis beramal dia lupa. Ada umuman ke masjid, kas hari ini adalah sekitar 650.000. Tahu nggak kamu yang 100.000 itu? Sayang nih. Ikhlas. Kemudian yang kedua, tanda ikhlas itu apa? Mau dia dicaci, mau dia dipuji, tetap dia beramal. Mau dicaci, mau dipuji, tetap dia beramal. Yang terakhir yang diharapkan itu pahala akhirat, bukan pahala dunia. Kalau ngarepin pahala dunia, rugi kita. Rugi kalau ngarepin pahala dunia, rugi.